Kasus penganiayaan terhadap seorang bocah Diduga mencuri berusia celana dalam 12 milik tahun warga, seorang berinisial anak laki-laki KM di Boyolali, Jawa Tengah dianiaya oleh belasan warga. Boyolali, Jawa Tengah, Seorang bocah babak 12 tahun belur menjadi setelah korban dikeroyok main warga hakim sendiri hanya di karena Boyolali, dituduh Jawa mencuri Tengah. pakaian dalam. 15 orang termasuk ketua RT memukuli sang korban hingga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, apa kabar kalian? Mimin berdoa semoga semua sahabat pena sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Amin. Gara-gara celana dalam, seorang bocah usia 12 tahun yang berinisial KM menjadi korban penganiayaan bersama ayah kandungnya yang dilakukan ketua RT setempat bersama beberapa orang warga lainnya. Kejadian itu terjadi di Desa Banyusri, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Kronologi bermula pada hari Minggu tanggal 17 November 2024, Agus, selaku ketua RT setempat menghubungi Mulyadi, ayah KM, yang saat itu sedang merantau di Jakarta. Ketua RT mengabarkan kepada Mulyadi tentang warga yang sudah resah dengan perilaku anaknya yang diduga sering mencuri celana dalam milik warga sekitar. Ketua RT meminta Mulyadi untuk segera pulang, guna menyelesaikan masalah yang diduga dilakukan oleh anaknya tersebut. Dari keterangan warga di Desa Banyusri, KM sudah berkali-kali melakukan pencurian, tetapi dalam beberapa kejadian sebelumnya, pencurian yang dilakukan KM diselesaikan di kantor desa setempat dan dibuatkan surat pernyataan oleh perangkat desa supaya tindakan tersebut tidak diulangi lagi. KM juga pernah diduga melakukan pencurian sejumlah uang dan sebuah handphone milik warga, namun masalah itu diselesaikan secara kekeluargaan. Setelah mendapat berita dari ketua RT, Mulyadi pun bergegas pulang hari itu juga. Sesampai di rumah, keesokan harinya, di hari Senin pada tanggal 18 November 2024, sekitar pukul 10 malam, Mulyadi mengajak anaknya datang ke rumah ketua RT. Kedatangan mereka berdua untuk mengklarifikasi kebenaran berita yang dituduhkan kepada KM, dan Mulyadi meminta maaf jika anaknya memang terbukti bersalah. Sesampai di rumah ketua RT, Mulyadi dan KM justru diajak oleh ketua RT ke rumah tetangga lainnya yang bernama Suhada. Karena di hari sebelumnya, KM sudah dipanggil ketua RT di rumahnya, tetapi ia tetap tidak mengakui perbuatannya. Kedatangan KM bersama ayahnya di rumah Suhada mengundang perhatian warga lainnya, hingga beberapa warga sekitar berdatangan. Di rumah itu, Mulyadi menyampaikan permintaan maaf atas kesalahan anaknya, tetapi permintaan maaf Mulyadi ditolak. Sejumlah warga mengaku sudah terlalu kesal dengan tindakan KM. Hingga tiba-tiba, beberapa orang melakukan pemukulan brutal kepada KM, seorang bocah yang masih berusia 12 tahun. Aksi pemukulan dan pengeroyokan kepada bocah di bawah umur itu diduga justru diawali oleh Agus selaku ketua RT bersama istrinya, yang juga kehilangan celana dalam milik istrinya. Agus menampar pipi KM sebanyak 2 kali tetapi hanya kena sekali, karena tamparan tersebut dihalangi tangan Suhada sebagai pemilik rumah. Seorang bocah usia 12 tahun yang mendapat perlakuan kasar, tekanan, dan intimidasi dari sejumlah orang dewasa, akhirnya mengaku melakukan pencurian. Yo, aku mah Koni, aku sih nyolong. Ketua RT merasa sangat emosi setelah mendengar pengakuan KM yang pernah mencuri HP dan celana dalam milik warga di lingkungan RT setempat. Suhada yang awalnya melerai pemukulan itu, lantas ikut menampar pipi KM sebanyak 4 kali. Suhada benar-benar marah setelah KM mengaku tidak hanya mencuri, tetapi KM pernah melakukan pelecehan seksual kepada anak asuh Suhada dan juga anak ketua RT. Suhada tidak bisa menahan amarah saat mendengar anak yatim yang diasuhnya pernah mendapat perlakuan pelecehan seksual yang dilakukan KM. Mendengar pengakuan KM, beberapa warga pun spontan geram dan ikut melakukan pengeroyokan. Mulyadi mencoba melindungi anaknya dengan cara mendekap untuk menutupi kepala KM, tetapi warga yang sudah terlanjur emosi lantas menariknya dan memukul Mulyadi, bahkan ia diancam akan dibunuh. Di rumah Suhada itulah ayah dan anak itu dianiaya, ada yang menampar, memukul dengan tangan kosong, menendang, bahkan ada yang menjepit jari KM menggunakan tang, hingga mengakibatkan kukunya hampir terlepas. Meski menjerit kesakitan dan memohon ampun, beberapa warga yang emosi tidak peduli teriakan bocah dan ayahnya tersebut. Sekujur tubuh bocah 12 tahun itu pun penuh dengan luka memar dan lebam, bahkan salah satu jari kakinya terlihat berlumuran darah, karena kuku jarinya tampak hampir tercabut, akibat dijepit menggunakan tang oleh salah satu dari pelaku. Usai puas melepaskan amarahnya, selanjutnya, warga bersama ketua RT mengancam dan mengintimidasi Mulyadi,
supaya tidak melaporkan kejadian tersebut kepada polisi dan melarang membawa anaknya untuk berobat ke rumah sakit. Dengan perasaan hancur, Mulyadi membawa KM pulang ke rumah. Bocah 12 tahun itu terus menangis sesenggukan menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Mulyadi terlihat meneteskan air mata, ia seakan tidak percaya dengan kejadian yang dialami anaknya. Bayangkan, seorang ayah yang tidak berdaya, berdiri di depan masa yang lebih kuat, menyaksikan anaknya yang masih di bawah umur, dianiaya beberapa orang tetangganya sendiri, tetapi di sisi lain, ketakutannya lebih besar. Dia tahu, melawan hanya kerja sia-sia, bukan hanya dirinya yang terancam, tetapi juga keluarganya. Pada awalnya, Mulyadi mempertimbangkan ancaman ketua RT dan para pelaku lainnya untuk menutup rapat kejadian tersebut demi keselamatan keluarga yang lain. Tetapi, kondisi KM semakin memburuk, tentu ia tidak mau terjadi apa-apa pada anaknya. Keesokan harinya, sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, pada tanggal 19 November 2024, Mulyadi bersama keluarga membawa KM ke Rumah Sakit Sisma Medika di Karanggede. Namun luka yang dialami KM cukup parah, akhirnya ia dirujuk ke RSUD Waras Wiris Andong. Dari hasil pemeriksaan, KM mengalami patah di bagian hidung, penyumbatan pembuluh darah di kepala bagian belakang dan pelipis. Selain itu juga, diketahui ada retakan kecil di tulang kepala, hingga pihak rumah sakit kemudian menyarankan agar KM dibawa ke Rumah Sakit Karima Utama, atau ke Rumah Sakit Muardi Solo. Melihat kondisi anaknya yang mengalami luka serius akibat penganiayaan di malam sebelumnya, Mulyadi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Boyolali pada hari itu juga. Kasus penganiayaan bocah di bawah umur ini kemudian menjadi viral di media sosial dan mendapat sorotan dari publik. Namun begitu, hampir sebulan sudah Mulyadi melaporkan kasus penganiayaan yang dialami anaknya ini, para pelaku tidak juga kunjung ditangkap. Hingga akhirnya, Komisi 3 DPR RI mendesak polisi untuk segera melakukan penangkapan terhadap para pelaku. Pada tanggal 11 Desember 2024, Wakil Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni, melalui keterangan tertulis mendesak Kapolres Boyolali secepatnya menangkap para pelaku. Menurut Ahmad Sahroni, tindakan yang dilakukan para pelaku sangat sadis, mengingat korbannya adalah anak di bawah umur. Kemudian pada tanggal 11 Desember malam, polisi bergerak cepat dan mengamankan 8 orang yang diduga menjadi pelaku penganiayaan terhadap KM dan ayahnya. Dari 8 tersangka tersebut ada yang berprofesi guru, ketua RT, dan seorang sipir penjara. Semua terduga pelaku sudah mengakui perbuatannya dan sekarang tengah menjalani penyidikan lebih lanjut. Kasus ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keadilan tidak boleh ditegakkan dengan kekerasan, apalagi korban melibatkan seorang anak di bawah umur yang seharusnya mendapat perlindungan dan pendidikan dari kita yang lebih dewasa. Tuduhan tanpa bukti tidak boleh berubah menjadi penghukuman bagi siapapun. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang kasus penganiayaan seorang bocah 12 tahun yang dilakukan sejumlah orang dewasa kali ini? Tuliskan komentar pendapat kalian di bawah, dan terima kasih untuk sahabat yang sudah like dan subscribe Pena Kecil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.